Hai, nama saya Salvarnoldi dari kelas 10 IPS. Untuk mata pelajaran Sejarah Indonesia, saya akan menjelaskan tentang kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang 3 peninggalan-peninggalan Islam yang masih ada sampai saat ini. Yang pertama, pemakaman Imogiri. Pemakaman Imogiri atau bisa disebut juga dengan Pasatean Imogiri atau Pajimatan Giri Rejo Imogiri adalah sebuah kompleks pemakaman yang terletak di Imogiri, Kabupaten Bantul, Provinsi DI Yogyakarta. Pemakaman ini dianggap suci keramat oleh warga sekitar karena isinya adalah makam-makam raja-raja dan keluarga raja dari Kesultanan Mataram. Dan pemakaman Imogiri ini didirikan oleh Sultan Mataram III pada tahun 1632. Untuk yang kedua adalah Masjid Gede Kauman. Masjid Gede Kauman Ngayogyakarta Hadiningrat adalah masjid raya dari Kesultanan Yogyakarta atau masjid besar milik Provinsi Yogyakarta. Masjid ini didirikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I bersama Kiai Fai Ibrahim Diponingrat dan Kiai Wiryokusumo sebagai arsiteknya. Pada hari Ahad Wage, yaitu 29 Mei 1713. Dan untuk yang ketiga adalah Taubik. Taubik ini adalah perayaan lokal dalam rangka merayakan Asyura, yaitu guguran Imam Hussein, cucu Nabi Muhammad. Dan Taubik ini dilaksanakan oleh masyarakat Minangkabau di daerah pantai Provinsi Sumatera Barat, khususnya di kota Pariaman. Lalu sekarang saya akan menjelaskan tentang teori-teori masuknya Islam ke Nusantara. Yang pertama ada teori Gujarat. Teori Gujarat adalah teori yang menjelaskan tentang masuknya Islam ke Nusantara sekitar abad ke-13 yang dibawa dari para pedagang Islam dari Gujarat, India. Jadi para pedagang Islam dari Gujarat, India ini membawa masuk ajaran-ajaran Islam dan memberitakan kepada rakyat Nusantara melalui perdagangan yang mereka lakukan. Dan buktinya itu ada dua. Yang pertama adanya batu nisan Sultan Malik Al-Saleh dan yang kedua, adanya tulisan Marco Polo, pedagang dari Venesia yang pernah singgah di Perlak tahun 1992. Lalu teori yang kedua yaitu teori Mekah. Teori Mekah menjelaskan tentang pengaruh Islam masuk ke Nusantara sekitar abad yang ke-7 yang dibawa langsung oleh pedagang-pedagang dari Arab. Dan buktinya adalah adanya pemukiman Islam tahun 674 di Baros, pantai sebelah barat Sumatera. Lalu bukti lain terkait munculnya Islam sebelum abad ke-8 adalah makam seorang wanita di Gresik, Jawa Timur yang tertulis atas nama Fatimah binti Maimun berangkat tahun 1802, serta temuan sejumlah makam Islam di Tralaya, wilayah Majapahit, Trowulan, Jawa Timur yang menggunakan tahun Saka. Lalu yang ketiga ada teori Persia. Teori Persia menjelaskan tentang masuknya Islam ke Nusantara oleh orang-orang Persia sekitar abad ke-8. Dan pendukungnya itu adanya upacara tabot. Lalu yang terakhir adalah teori Cina. Teori Cina menjelaskan tentang masuknya Islam ke Nusantara, khususnya di Jawa, berasal dari perantau Cina. Tetapi sebenarnya, pada masa Hindu-Buddha, etnis Cina atau Tiongkok telah berbaur dengan penduduk Indonesia, penduduk Nusantara, terutama lewat kontak dagang. Dan bukti historisnya itu ada di Kerajaan Demak, yaitu Raden Patah yang memiliki keturunan Cinanya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang jalur-jalur penyebaran Islam di Indonesia. Yang pertama yaitu jalur perdagangan. Jalur perdagangan ini dilakukan oleh pedagang-pedagang Islam dari Arab, Persia, dan Gujarat. Masuknya Islam ke Indonesia melalui media perdagangan terjadi pada tahap awal yaitu sejalan dengan ramainya lalu lintas perdagangan laut pada abad ke-7 Masehi hingga ke abad ke-16 Masehi. Pada masa itu para pedagang muslim yang berdagang ke Indonesia semakin banyak sehingga pada akhirnya membentuk sebuah pemukiman yang disebut Pekojan. Dari tempat inilah mereka saling berinteraksi dan berasimilasi dengan masyarakat setempat atau penduduk asli seraya menyebarkan ajaran agama Islam di Indonesia. Yang kedua yaitu jalur perkawinan. Jadi para pedagang Islam yang datang ke Indonesia banyak yang menikah dengan wanita-wanita pribumi. Sebelum perkawinan berlangsung, wanita-wanita pribumi yang beragama Islam diminta untuk mengucapkan syahadat sebagai tanda menerima Islam sebagai agamanya. Jadi melalui proses perkawinan ini, kelompok mereka semakin besar dan lambat laun berkembang dari komunitas kecil hingga menjadi kerajaan-kerajaan Islam. Dan yang ketiga ada jalur pendidikan.
Penyebaran Islam melalui pendidikan dilakukan melalui pesantren-pesantren khususnya oleh para kiai. Semakin terkenal kiai yang mengajar di sebuah pesantren, semakin besar pula pengaruh pesantren tersebut di tengah-tengah masyarakat. Lalu beberapa pesantren yang terkenal di Indonesia diantaranya pesantren Ampel Denta milik Sunan Ampel atau Raden Rahmat dan pesantren Sunan Giri milik Sunan Giri yang kebanyakan muridnya berasal dari Maluku. Lalu yang keempat ada tasawuf. Tasawuf ialah ajaran atau cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tasawuf lebih memudahkan orang yang telah mempunyai dasar ketuhanan lain untuk mengerti dan menerima ajaran agama Islam. Ajaran tasawuf ini banyak dijumpai dalam cerita-cerita babat dan hikayat masyarakat setempat. Beberapa tokoh penyebar tasawuf diantaranya Hamzah Fansuri, Syamsuddin, Syekh Abdul Syamad, dan Nurdin al-Raniri. Lalu yang kelima ada saluran dakwah. Di saluran dakwah ini ada 9 wali yang menyebarkan Islam dengan cara berdakwah yang disebut juga wali songo. Mereka dikenal telah memiliki ilmu serta penghayatan yang tinggi terhadap agama Islam. Yang pertama ada Sunan Gresik. Sunan Gresik datang ke Tanah Jawa pada tahun 1404 Masehi. Kedatangannya dianggap sebagai permulaan masuknya Islam di Jawa. Yang kedua ada Sunan Gunung Jati. Dikenal juga dengan nama Syarif Hidayatullah atau Falatehan. Ia berjasa menyebarkan agama Islam di Jawa Barat. Pada masa pemerintahan Tanggana, ia pindah ke Demak. Yang ketiga ada Sunan Ampel yang lahir tahun 1401 Masehi dengan nama asli Raden Rahmat. Ia adalah pendiri pesantren Ampel Denta, Surabaya dan juga salah seorang pemrakarsa pembangunan Masjid Demak. Yang keempat ada Sunan Giri yang nama aslinya adalah Raden Paku. Ia adalah salah satu seorang santri Sunan Ampel yang mendirikan pesantren Giri dan banyak santrinya berasal dari Maluku yang setelah berguru dengannya kembali ke Maluku untuk menyebarkan agama Islam di sana. Yang kelima ada Sunan Bonang. Sunan Bonang dengan nama asli Raden Maulana Makdum Ibrahim ini juga seorang seniman yang menciptakan gending Jawa, bonang, dan durma. Lalu yang keenam ada Sunan Kudus yang bernama asli Raden Jafar Syadik. Ia adalah putra dari Raden Usman Haji atau Sunan Ngundung dari Jipang, Blora, Jawa Tengah. Ia menguasai ilmu agama, tetapi ia juga paham fikih atau hukum-hukum Islam dan ilmu tauhid. Ia berkelana ke berbagai daerah tandus di Jawa Tengah seperti Sragen, Simo, hingga Gunung Kidul. Lalu ada Sunan Kalijaga yang bernama asli Raden Said. Ia awalnya seorang tumenggung Majapahit yang masuk Islam karena pengaruh Sunan Bonang. Dalam menyebarkan agama Islam, ia memanfaatkan media wayang yang sudah sangat dikenal masyarakat sejak masa Praksara hingga masuknya Hindu-Buddha. Lalu ada Sunan Muria. Sunan dengan nama asli Raden Umar Said, yaitu putra dari Sunan Kalijaga. Ia tinggal di kaki Gunung Muria, Jawa Tengah. Gaya berdakwahnya banyak mengambil cara ayahnya, namun berbeda dari sang ayah, Sunan Muria lebih suka tinggal dan menyebarkan Islam di daerah sangat terpencil. Ia banyak bergaul dengan rakyat jelata sambil mengajarkan keterampilan-keterampilan bercocok tanam, berdagang, dan melaut. Salah satu hasil dakwahnya lewat seni adalah tembang, sinom, dan kinanti. Lalu yang terakhir ada Sunan Derajat dengan nama asli Maunat Syarifuddin, menyebarkan agama Islam di daerah Jawa Timur. Ia dikenal berjiwa sosial karena sangat peduli terhadap kaum miskin dan duafa. Dan ia menciptakan gending Jawa, Pangkur. Dan yang terakhir adalah saluran kesenian. Jadi agama Islam disebarkan melalui kesenian-kesenian. Beberapa bentuknya telah disebutkan seperti wayang oleh Sunan Kalijaga, gamelan oleh Sunan Bonang, serta gending yaitu lagu-lagu yang berisi syair-syair nasihat dan dasar-dasar ajaran Islam. Lalu ada seni sastra juga yang berkembang pesat, yaitu banyak buku tentang tasawuf, hikayat, dan babat disadur ke dalam bahasa Melayu. Dan terakhir saya akan menjelaskan opini saya mengapa agama Islam bisa begitu diterima dengan baik di Indonesia dan bahkan menjadi agama dengan pengikut terbanyak di Indonesia. Jadi menurut saya agama Islam merupakan agama yang mudah untuk dimasuki oleh banyak orang, yaitu dengan hanya mengucapkan syahadat. Mereka bisa langsung masuk Islam. Dan juga agama Islam sudah ada dari masa Hindu-Buddha. Dan dari masa Hindu-Buddha sampai sekarang itu berarti kan turun-temurun dari zaman dulu sampai sekarang. Jadi banyak pengikut-pengikutnya. Baik, itu saja penjelasan tentang masuknya agama Islam ke Indonesia, ke Nusantara oleh saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati.